Assalamualaikum ya ahli surga. Seperti biasa ini masuk ke dalam simperang. Yang tengah-tengah yang abu-abu Mas Eko. Masukin nipnya Mas Eko. Passwordnya nanti diganti dulu. Pilih tahun yang 2027. Di sini ternyata jurusan akuntansi sudah melakukan pengisian referensi data barang. Ya, sebagai contoh ini router. Jadi mereka nih akan mengisi data barang referensi berdasarkan pengkategori barangnya. Jadi kita tim validator itu melakukan penyesuaian atau ngebenerin jika mereka dalam pengisian referensi itu ada kesalahan gitu ya. Klik ubah. Ini peralatan komputer router ternyata sudah ada sendiri subkelompoknya. Ini benar 3. Nah, kalau misalkan ini dari e-katalog, jangan diisi overheadnya, dinolkan. Tapi kalau tidak dari e-katalog, baru diisi overheadnya 10%. Nilai 2.200.000, ini sistemnya sudah menambahkan 11% untuk PPN. Ini kan udah ada dari katalog, sudah include overhead sama PPN. Betul. Kenapa ini harganya masuk PPN lagi? Betul. Untuk mengantisipasi dari fluktuatif dolar sama untuk mengantisipasi dari ongkir. Jadi 11% itu nanti disubstitusinya ke sana. Gitu ya. Jadi yang ini katalog dinolkan saja. Kalau misalkan sudah sesuai, ini di-available-kan atau di salah kode BMN, discontinue apa segala macam, itu kita yang melakukan pengecekan. Ini router. Penyedia ini melakukan pelanggaran, abaikan, biar aja yang kan yang dibutuhkan itu nilai rupiahnya ya, sama tipenya ini Zerek gitu. Nah ini ada PDN sesuai apa tidak, tuh ASIO router Zerek berarti betul sama. Ini available karena sudah benar. Harga data dukung mah biarin aja, yang penting kita dapetin harganya dulu. Nah ini pengkategoriannya nih Mas Eko, ini masuk ke alat lab komputer atau peralatan alat perkantoran. Nah ini karena ini router, kita masukinnya ke alat lab komputer saja. Kalau sudah, simpan, submit. Lanjut yang lainnya, ini misalkan, nah steker ya. Nah steker ini alat listrik lainnya, barang pakai habis. Nah, ini pasti kodenya 10 apa 1 ya depannya. Ini pakai Inaproc. Karena ini steker masuknya bahan, kita cek dulu. Ini masuknya bahan, walaupun dari e-katalog, kalau masuknya bahan, tambahkan saja 10. Masuknya bahan habis perlengkapan kantor sih gak namanya, atau bahan habis lainnya. Perlengkapan kantor weh. Masukin perlengkapan kantor. Available. Kamera. Kamera video ini masuknya 53. Nah, ini kayaknya kan harusnya import ya. Nah, ada PDN nih. Wah, waduk iya mah. PDN waduk. Canon EOS. Nih, TKDN tidak terpenuhi. Jadi nanti ini masuk kategorinya barang import. Ini sudah 11 juta gitu. 11 juta 100. Oke. Ini masuknya bisa masuk ke peralatan kantor, alat perkantoran. Tah, gitu nya. Jadi ini TKDN tidak dipenuhi, cek URL, cek Kemenperin. Kalau misalkan ada ya TKDN-nya berarti available, kalau misalkan tidak ada, TKDN tidak terpenuhi. Printer. Wih, ada bagus. 3333 333 333. Oke. Available alat perkantoran.
Nah, di apa namanya, kita ini nanti akan membuat kestandarisasi penyetaraan 1 AC, 2 printer, 3 PC administrasi atau PC perkantoran lah. Ya adalah administrasi perkantoran. 4 non teh CCTV. Nah, AC kira-kira apa aja yang akan kita lakukan standarisasi untuk seluruh polban. Jadi jangan macam-macam. Kalau AC-nya hanya untuk di ruangan perkantoran atau ruangan lab, itu kan mayoritas sama ya, ukurannya nggak begitu beda jauh, kecuali AC untuk yang sifatnya selling. AC selling kayak di ruang admin auditorium, kayak di ruang conference room, nah itu berbeda. Nah ini AC mau nggak mau ya biasanya Panasonic ya, Panasonic, terusnya LG, ya LG. Nanti ini kita akan obrolin kira-kira merek AC apa yang ber-TKDN. Nanti coba dilamunin sama Pak Wanto juga ya. Nah, printer tadi kita kan nemu nih. Printer sini ada Epson, dan lain-lain. Nanti kita kita pastiin lagi. Printer itu fungsinya gini. Jangan sampai Polban melakukan pembelian isi ulang toner atau printer itu dengan berbagai macam merek dan tipe. Kita menghindari untuk pembelian yang sifatnya laser, toner laser, atau yang merek HP ya gitu. Tapi ada pengecualian untuk akademik, untuk ijazah, untuk studio gambar, untuk gamtek. Alah, Bu Paula telepon ini. Kalau pausalanya. Ayo lanjut lagi. Ya wae. Tadi printer ini ya, kita mengantisipasi untuk pembelian toner yang bermacam-macam, kecuali kayak misalnya tadi akademik, menggunakan wajibnya sih menggunakan printer laser ya, itu benar-benar wajib karena untuk ijazah sama transkrip. Terus kalau misalkan kayak misalkan di UPT gambar ini ada buat printer A3, A0 gitu ya, nah itu pakai printer yang tonernya segitu. Tapi kalau misalkan untuk printer digunakan untuk perkantoran, cetakan apapun gitu buat surat menyurat gitu ya, ya kita harus melakukan standarisasi jenis printer. Kalau misalnya Epson ya Canon, jangan mengarahkan ke arah HP atau ke arah Epson yang laser. Epson yang laser kita hindarilah kalau bisa gitu ya. Kita harus benar cari lagi referensinya Pak Wanto untuk printer yang ber-TKDN. Nah, PC administrasi perkantoran ini maksimal i5, RAM 8 GB. Untuk merek dan tipe ya seperti biasa pasti diprioritaskan yang ber-TKDN. Ada di sini DAC, Acer, PC atau laptop, ini berarti bahasanya PC atau laptop. Acer tapi asa kumaha gitu Axio mantongnya. Nah, gitu Nah, CCTV karena kita ingin melakukan integrasi seluruh CCTV harapannya menuju smart campus. Harapannya menuju smart campus, Polban itu satu data ya, integrasi semua CCTV-nya. Jadi dua sebenarnya yang bisa dilakukan integrasi, tapi mau nggak mau ini import ya. Satunya itu Dahua, satu laginya Hikvision. Nanti kalau misalnya ada yang melakukan pengajuan CCTV di luar ini, ya harap dikonfirmasi terlebih dahulu, meminta persetujuan dari WD2 atau WD4 gitu ya. Nah, untuk AC Panasonic, AC untuk AC, kalau misalkan untuk dilakukan substitusi atau pergantian, silakan. Tapi kalau misalkan untuk dilakukan penambahan, yaitu nanti harus konfirmasi lagi ke WD2. Oke ya. Nah, ini yang printer udah 3,3 available submit. Jadi nanti
di tanggal 23 itu kita akan rapat ngebahas ini, saya ngebikin draft untuk SK-nya, tapi dari teman-teman bisa memberikan referensi masukan untuk ini ya, untuk barang masing-masing barangnya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.